Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yoca wasatang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawantasa jayino. Daripada hidup selama 100 tahun namun penuh dengan perbuatan jahat dan pikiran tidak terkendali, lebih baik hidup 1 hari namun penuh dengan perbuatan baik dan pikiran yang terkendali. Dikutip dari kitab suci Dhammapada, syair 110. Pertama-tama, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Romo Ramani Pandita yang hadir, yang saya hormati, segenap pengurus Daya Kasaba Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya yang juga saya hormati, serta yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sungguh kesempatan yang sangat baik pada kesempatan pagi hari ini, Minggu 12 Agustus 2018. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menguraikan ajaran Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Pada kesempatan pagi hari yang baik ini, saya merasa senang dan bahagia melihat umat Buddha khususnya di wihara ini begitu antusias. Rasa-rasanya setiap minggu umat Buddha di sini khususnya di wihara Dhamma Cakra sangat-sangat antusias, semangat datang ke wihara untuk mengumpulkan kebajikan. Bante juga jadi bersemangat ikut merasa senang atas kebajikan yang Anda sekalian lakukan. Tentu kita semua berharap sebagai umat Buddha hendaknya semangat datang ke wihara yang seperti ini, seperti di sini, bisa juga menular ke berbagai daerah. Jadi kita sebagai umat Buddha akan mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat baik. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah tertulis atau tercetak di berita Dhamma Cakra, di situ saya memberikan, mencoba menguraikan satu topik pembahasan Dhamma yang sangat sederhana. Hal itu sungguh-sungguh sederhana, saking sederhananya sampai bisa kita pahami sekali baca. Tapi
paham, ya, belum tentu bisa mempraktikkan, ya. Jadi sederhana, ya, mudah dipahami, ya, tetapi butuh usaha, ya, untuk mau mempraktikkan. Ya. Sebagai judulnya adalah, ya, sudahkah, ya, kita berbuat baik hari ini? Ya, tentu kalau ditanya seperti itu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, ya, tentu jawabannya sudah. Ya, sudah datang ke wihara. Ya, tetapi itu, ya, perenungan itu atau kalimat itu, ya, sesungguhnya akan sangat baik, ya, jika ditanyakan kepada diri kita setiap hari, ya, baik pada pagi hari, ya, siang hari, ya, sore hari, ataupun, ya, malam hari, ya, sebelum kita, ya, beristirahat. Ya, kalau yang ditanyanya sekarang, ya tentu Bapak Ibu bisa menjawab sudah, ya, sudah berbuat baik Bante. Ini buktinya sudah datang ke wihara. Nanti siang berdana makan dan lain sebagainya. Tapi hendaknya, ya, hal itu bisa terus dimunculkan, terus ditanyakan kepada diri sendiri, ya, setiap hari. Ya, seperti yang tertuang di Dhammapada syair 110, ya, yang menjadi kutipan, ya, kutipan di awal. Ya, Bante mengutip dari Dhammapada, ya, syair, ya, 110. Ya, suatu ketika, ya, Sang Buddha, ya, menyampaikan kepada, ya, para siswa. Ya, Sang Buddha mengatakan, ya, daripada, ya, seseorang, ya, hidup lama, ya, di situ digambarkan sebagai usia 100 tahun. Ya, usia 100 tahun tentu, ya, satu masa hidup yang panjang. Ya, di sini tidak ada, ya, yang sudah 100 tahun. Ya, paling-paling separuhnya. Ya, atau, ya, kalau Bante seperempatnya juga belum ada. Ya, jadi 100 tahun itu adalah satu masa yang sangat lama. Ya, jadi Sang Buddha menggambarkan daripada seseorang, ya, hidup lama, tetapi kehidupannya itu diisi, ya, dipenuhi dengan perilaku atau perbuatan yang, ya, tidak baik, yang melanggar sila, ya. Ya, daripada hidup lama tetapi, ya, banyak berbuat jahat, pikirannya tidak terkendali, ya, alangkah jauh lebih baik, ya, kehidupan dari seseorang yang singkat. Ya, untuk menggambarkan singkat bagaimana? Ya, Sang Buddha menggambarkan, ya, membandingkan, ya, 100 tahun dengan 1 hari. Ya, kalau mau dibandingkan tentu itu, ya, perbandingannya sangat besar. 100 tahun dengan 1 hari. Ya, 100 tahun ada berapa hari? Ya, banyak sekali, ya. Ya, banyak sekali. Sebulan 30. Ya, setahun 360 kali 100. Berarti kurang lebih 3.600 hari atau 36.000 hari. Ya, kurang lebih itu, ya. Jadi perbandingannya sangat jauh, ya, 100 tahun dengan 1 hari. Ya, tetapi Sang Buddha menyatakan kehidupan yang singkat, ya, di situ digambarkan sebagai 1 hari, ya, singkat tetapi bila, ya, kehidupan yang singkat itu diisi, ya, dengan perilaku baik tubuh, ya, jasmani, ya, ucapan ataupun pikiran, ya, bila diisi dengan perbuatan yang baik, ya, sesuai dengan sila, ya, pikirannya juga terkendali, ucapannya juga terkendali, maka, ya, itu jauh lebih baik. Ya, di sini Sang Buddha berusaha, ya,
menggambarkan ya bahwa hidup itu ya, hidup yang baik itu ya tidak diukur ya, tidak dilihat dari lamanya ya seseorang hidup, tidak dilihat dari seberapa panjang ya usia kehidupan seseorang, tetapi dilihat dari kualitas hidup orang tersebut. Ya, meskipun seseorang hidup singkat, tidak begitu panjang, ya, karena kita juga tahu usia manusia itu berbeda-beda. Ada yang memiliki usia panjang, ya, berbahagia mereka yang punya usia panjang. Ya, mereka yang sehat, ya, punya usia panjang, ya, layak, ya, sudah sepantasnya untuk bahagia. Dan jauh lebih baik lagi ketika usia panjang itu dan kesehatan itu digunakan untuk berbuat kebajikan. Nah, ini poin yang penting. Nah, ada juga mereka yang hidup tidak begitu panjang. Ya, misalnya 50 tahun, ya, 40 tahun, 60 tahun, ya. Ada juga ya manusia yang memiliki ya usia yang pendek. Ya, masih kecil, ya sudah meninggal dunia. Nah, jadi ya, salah satu pesan yang bisa kita ambil di sini adalah kualitas hidup seseorang ya hendaknya ya dipandang lebih ya penting daripada ya, lamanya itu sendiri. Ya, ketika kita hidup ya bisa ya mengisi dengan kebajikan, ya tentu itu akan sangat baik. Ya, kita sehari, ya Bapak Ibu sehari punya waktu 24 jam. Ya, semuanya sama. Ya, punya waktu yang sama, sehari punya 24 jam. 24 jam itu, ya, tiap orang tentu ya alokasi waktunya berbeda-beda. Ada yang lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, misalnya tipe-tipe orang pekerja keras, misalnya ya waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, ya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Ada juga orang yang ya lebih suka belajar, misalnya mereka yang masih muda, ya, masih menempuh pendidikan, ya tentu sebagian besar waktunya ya banyak dihabiskan berkutat dengan pendidikan, ya belajar, ya baik di sekolah, ya di rumah, di kampus, di tempat les dan lain sebagainya. Ya, atau juga ada orang-orang yang ya, banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang merugikan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya tidak berfaedah, yang justru ya hal tersebut akan membuat dirinya sendiri ya, celaka. Nah, kita semua punya waktu yang sama, ya tinggal bagaimana kita ya memanfaatkan waktu yang kita miliki ya dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu ya seberapa panjang ya, usia yang kita miliki. Ya, okelah saat ini saya atau Bapak Ibu masih sehat, masih bisa duduk di sini. Tetapi kita tidak tahu ya kapan ya kematian akan datang. Ya, seseorang yang sadar ya, yang selalu waspada, ya seringkali merenungkan kematian kapanpun bisa datang. Ya, sebelum kematian tiba, ya saya harus banyak berbuat baik. Nah, jadi itu. Ya. Kemudian ya, dalam kehidupan sehari-hari ya sangat penting kiranya kita ya untuk merenungkan ya sudahkah saya berbuat baik hari ini ya baik di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari ya. Ketika seseorang bertanya demikian kepada diri sendiri ya tentu akan muncul satu dorongan, ya, satu kesadaran. Ya. Misalnya hari ini belum berbuat baik, ya,
Ketika bertanya pada diri sendiri demikian, sudahkah saya berbuat baik hari ini? Ya, kalau jawabannya belum, ya tentu seseorang akan tergerak. Ya, oke, kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini, saat ini, di sini, atau di tempat ini. Nah, itu akan memunculkan satu dorongan untuk berbuat baik. Ada kalanya kita atau seseorang hidup saja, ya tanpa pernah mau merenungkan kembali waktu yang terlewat itu digunakan untuk apa saja. Apakah untuk hal yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah waktu yang telah berlalu banyak digunakan, dihabiskan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, atau malah justru banyak dihabiskan untuk hal-hal yang merugikan, baik diri sendiri ataupun orang lain. Ketika kita merenung demikian, bertanya demikian kepada diri sendiri, dan menjawabnya dengan jujur, maka di situ akan muncul sebuah jawaban. Ketika jawabannya, saya sudah berbuat baik hari ini, saya sudah banyak melakukan kebaikan semasa hidup, saya sudah banyak menggunakan waktu yang saya miliki untuk berbuat baik, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Tetapi ketika jawabannya yang muncul adalah, wah hari ini saya belum berbuat baik, kemarin saya juga sedikit berbuat baik, banyak melakukan yang buruk, dan waktu yang telah berlalu sebagian besar malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ketika jawaban demikian yang muncul, maka penyesalan, kesedihan dan kecemasan akan menghampiri Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sang Buddha mengajarkan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari dengan kebaikan. Ada beberapa cara, banyak cara sebenarnya untuk berbuat baik. Tetapi di sini Bante mengutip ada 3 cara. 3 cara ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah menjadi umat Buddha bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tentu hal ini sudah sangat-sangat mengenal. Yang pertama adalah mengumpulkan jasa kebajikan dari memberi atau berdana. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi umat Buddha cukup lama, dana ini sudah paham betul, sudah tahu betul. Dana artinya memberi, kemurahan hati. Memberi itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang penting di sini adalah mempraktekannya. Tidak hanya memahami tetapi dipraktekkan. Nah, di wihara ini, wihara Dhammacakka, Bante sudah kurang lebih 4 bulan di wihara ini, tentu sangat-sangat sangat-sangat bahagia melihat antusias Bapak Ibu sekalian ketika waktunya dana makan, baik makan pagi ataupun makan siang, umat Buddha sangat-sangat antusias, apalagi hari Minggu. Hari Minggu Bantenya udah sendiri yang nerima, misalnya umatnya bisa ratusan, Bantenya sampai kenyang sebelum makan. Boleh sekali-kali tukeran, biar kenyang sebelum makan, dan itu nyata. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu pernah terpikir, kalau makhluk halus makannya seperti apa? Kan mereka tidak makan secara fisik, diceritakan begitu, hanya makan dari pasari atau melihat. Nah, sama Bante kalau hari Minggu, kenyang itu hanya dengan melihat dan mencium aroma. Nah, jadi pas waktunya sudah selesai, sudah tuang air, tuang jasa, sudah kenyang. Pengen rasanya langsung
langsung keluar, tapi ya mau tidak mau harus makan. Jadi bisa ya makan kenyang sebelum makan, dan itu nyata. Ya, jadi ya Bante sangat-sangat senang, apalagi kalau ya umat Buddha ini kewihara, ya puja bakti ataupun ketika dana makan mengajak ya anak-anaknya yang kecil-kecil, yang lucu-lucu. Nah, itu salah satu pendidikan ya, pendidikan karakter sejak dini ya. Ada juga sih yang mengajak anak-anaknya yang sudah besar, yang sudah menikah pun ada. Tetapi jelas hal itu ya berawal dari pendidikan karakter sejak kecil. Ya, Bante sering menemui di beberapa wihara, ya ada umat yang sudah paruh baya, ya sudah usia 20 atau 25, 30, bahkan sudah menikah, sudah punya anak. Ya, Bante kadang tanya, ya, sejak kapan mulai rutin dana makan? Sejak dulu Bante, waktu saya masih kecil diajak mama. Nah, berarti ya dari pertanyaan itu, dari jawaban itu, ya bisa disimpulkan ya dari perbuatan baik yang dilakukan ya secara sering atau terus-menerus, ya maka hal itu menjadi kebiasaan. Bahkan rasanya kalau tidak dana makan rasanya ada yang kurang. Tidak kewihara rasanya ada yang kurang. Nah, itu sungguh-sungguh hal yang baik. Ya, lebih baik begitu daripada kalau tidak berbuat jahat Bante, rasanya ada yang kurang. Nah, itu kan repot. Ya, itu repot sekali. Kalau hari ini belum marah Bante, rasanya ada yang kurang. Nah, itu repot. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, lebih baik ya kalau seminggu saya tidak dana makan sekali Bante, ya rasanya ada yang kurang. Atau seminggu saya tidak kewihara Bante, tidak meditasi, rasanya ada yang kurang. Nah, itu jauh lebih baik. Ya, berarti Bapak Ibu telah berhasil ya menanam, membuat sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan yang baik. Nah, tentu hal itu berawal dari ya, satu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini, ya, salah satu hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan berdana. Ya, berdana bisa di wihara, bisa di rumah, ya, bisa di tempat kerja, bisa dimanapun. Atau seperti sekarang, ya di Lombok misalnya, ya sedang ada ya bencana, ya gempa bumi. Nah, itu juga salah satu salah satu kesempatan ya Bapak Ibu untuk berbuat baik. Ya, kita meringankan ya, penderitaan orang lain. Ya, berdana bisa kepada siapa saja, bahkan kepada keluarga, bahkan juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal, ya kita bisa melakukan ya, perbuatan memberi. Nah, ini yang pertama, ya, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berdana. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan ya, setiap hari adalah menjaga moralitas, ya, menjaga sila, melaksanakan sila, baik itu Pancasila Buddhis ya ataupun Atasila. Ketika hari biasa ataupun hari Uposatha melaksanakan Uposatha sila. Ya, di wihara ini juga ya setiap hari Uposatha ya selalu saja ada ya umat Buddha yang ya pagi-pagi sudah datang ke wihara ya bertekad, Bante, hari ini saya mau melaksanakan Atasila di hari Uposatha atau disebut sebagai Uposatha sila. Nah, ada ya banyak. Nah, tentu ya, menjalankan sila ini juga ya, cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya untuk berbuat jasa kebajikan. Tidak melakukan hal buruk ya ditambah dengan banyak berbuat baik, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, ya, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan. Ditambah dengan mengembangkan
ya, cinta kasih dan kasih sayang, mengembangkan ya, kedermawanan, mengembangkan ya, kesetiaan pada pasangan baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, mengembangkan ya, kejujuran dan ucapan-ucapan yang baik, dan mengembangkan ya, kesadaran ya, bisa dilakukan dengan ya, meditasi. Itu juga cara yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau, setiap hari bisa melakukan atau menjalankan sila. Sebagai umat berumah tangga, ya, Pancasila Buddhis adalah hal yang wajib untuk dipraktekkan. Sila ini sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjauhkan Bapak Ibu dari perbuatan jahat dan mendorong Bapak Ibu untuk berbuat baik. Ya, ketika Bapak Ibu mengurangi perbuatan jahat, berarti ya, benih-benih perbuatan buruk berkurang, bahkan tidak dilakukan. Ketika Bapak Ibu banyak melakukan perbuatan baik, berarti Bapak Ibu juga menanam benih-benih kebajikan. Ya, sesuai dengan yang Sang Buddha sabdakan, ya, berkaitan tentang hukum kama, seperti ya, benih yang ditabur, begitu pula buah yang ia petik. Mereka yang banyak menanam benih-benih perbuatan baik akan memetik ya, buah kebahagiaan. Sebaliknya, ya, mereka yang banyak menanam ya, benih-benih perbuatan jahat, ya, mereka akan memetik ya, buah penderitaan, baik dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang akan datang. Ini juga hal yang mendasar yang harus ya, menjadi keyakinan kita sebagai umat Buddha. Ya, kalau kita benar-benar meyakini hukum kama, ya, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ya, dengan siapapun kita berinteraksi, kita akan malu ya, berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Karena apa? Karena kita tidak bisa lari dari akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Tidak ada cheat ya untuk terhindar dari buah perbuatan buruk. Tidak bisa nyogok ya, tidak ada jalan pintas. Ya, maka kita akan takut akan akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, ini yang kedua, Bapak Ibu bisa menjaga dengan baik, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, ya, sila atau moralitas yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu dijaga dengan baik. Sila sebagai pelindung, sila sebagai penjaga, sila sebagai satu hal yang mengkondisikan Bapak Ibu untuk menghindari perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik. Cara yang ketiga yaitu ya, dengan mengembangkan batin atau meditasi atau bawana. Ya, dana, sila dan samadhi akan menghasilkan panya, kebijaksanaan. Nah, sebagai umat Buddha, ya, tentu adalah hal yang sangat baik ya, bila Bapak Ibu juga ya, sering mempraktekkan meditasi. Di wihara ini ya, jadwal meditasinya banyak, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, itu merupakan kesempatan Bapak Ibu untuk berbuat baik. Ya, di wihara lain mungkin seminggu cuma sekali. Ya, di sini seminggu berkali-kali. Ya, di wihara beberapa hari, nanti Bapak Ibu bisa praktek ya di rumah juga. Nah, kalau di wihara, Bapak Ibu bisa praktek meditasi bersama-sama ya dengan umat Buddha yang lain. Ya, jadi merasa lebih bersemangat. Nah, umat Buddha ya seharusnya menganggap meditasi ini sebagai sebuah
kebutuhan, ya, kebutuhan batin. Ya, Bapak Ibu sehari makan 3 kali untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Bapak Ibu juga ya, membutuhkan ya, asupan bagi batin, yaitu dengan cara meditasi. Meditasi tidak hanya ya, duduk, ya, meditasi bisa dilakukan dengan berdiri, dengan berjalan, atau dengan posisi berbaring. Juga ya, menjaga perhatian, ya, menjaga kesadaran bisa dilakukan ya sambil Bapak Ibu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa memiliki kesadaran dan perhatian. Ya, jadi meditasi ya bisa dengan 4 posisi, ya bisa juga dengan ya menjaga perhatian, ya menjaga kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 3 cara, ya 3 praktek dhamma yang bisa Bapak Ibu lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, ya kalau Bapak Ibu mau bisa dipraktekkan setiap hari, ya bertahun-tahun. Ya nanti tidak terasa, ya sedikit demi sedikit, ya lama-lama menjadi bukit. Apanya yang menjadi bukit, Bante? Kumpulan jasa kebajikan yang Bapak Ibu kumpulkan, yang Bapak Ibu lakukan. Sedikit demi sedikit, karena dilakukan setiap hari secara terus-menerus, ya maka lama-lama akan menjadi banyak. Ada satu contoh, satu perumpamaan yang biasa Bante ulang, yaitu ya, perumpamaan ya, mengumpulkan kerikil. Ya. Misalnya Bapak Ibu dari sini ya, pulang ke rumah, jalan kaki. Ya, tentu Bapak Ibu rumahnya ya, beragam. Ada yang dekat, ada yang cukup jauh, ada yang jauh. Ya, anggaplah Bapak Ibu pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil membawa karung. Ngapain Bante bawa karung? Ya, setiap 10 langkah, ya masukkan 1 butir kerikil ya, dalam perjalanan pulang ke rumah. Ya, setiap 10 langkah masukkan 1 kerikil. 10 langkah lagi masukkan 1 kerikil. 10 langkah lagi masukkan 1 kerikil. Sampai rumah, ya, yang rumahnya jauh misalnya, ya, nanti sudah dapat puluhan karung kerikil. Ya, bisa buka usaha di rumah, jual batu kerikil. Nah, itu satu perumpamaan sederhana Bapak Ibu, ya, menggambarkan kita hidup, ya, setiap hari tentu sehari, tahu-tahu seminggu. Ya, nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya, tahu-tahu sebulan. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, tahu-tahu sudah 1 tahun. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu sudah tua. Nah, sudah tingginya, anaknya sudah lebih tinggi dari ibu bapaknya. Atau bahkan, ya, anaknya sudah punya anak. Atau bahkan, cucunya sudah punya anak. Ya, udah jadi, buyut, ya sudah punya cicit jadi buyut. Nah, tentu kehidupan kita ya, saking asiknya Bapak Ibu hidup, ya pagi bangun, ya mandi, makan, bekerja dan lain sebagainya, malam istirahat, tahu-tahu sudah beranjak tua. Nah, kita ya hidup ya tidak terasa. Ya, andai saja Bapak Ibu dalam proses kehidupan itu Bapak Ibu juga tidak hanya ya mencari ya harta benda materi yang digunakan ya untuk hidup di dunia ini ya, tetapi juga dibarengi dengan mengumpulkan kebajikan ya, maka ketika sudah berlalu ya beberapa tahun, puluhan tahun ya, maka kebajikan Ibu, Bapak Ibu yang kumpulkan juga sudah banyak. Ya, seperti halnya tadi ya, perumpamaan Bapak Ibu pulang ke rumah, ya setiap 10 langkah
ya, mengambil satu butir kerikil, ya, sampai rumah sudah banyak kerikil yang terkumpul. Begitu pula Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan, seandainya saja setiap hari Bapak Ibu juga mengumpulkan ya, kerikil demi kerikil kebajikan, ya nanti ketika sudah berlalu, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, kebajikan yang Bapak Ibu kumpulkan sudah ya, menjadi sangat banyak. Ya, tidak terasa ya karena kita hidup ya kadang juga berlalu begitu cepat. Ya, inilah mengapa Sang Buddha ya menganjurkan kita kepada para siswa, ketika kita berbuat baik, hendaknya kebajikan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, ketika perbuatan baik dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, ya maka kebiasaan atau habit yang baru akan terbentuk. Nah, ketika seseorang bisa membentuk kebiasaan baru atau habit yang baru, dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, ya maka hidup seseorang itu akan menjadi bahagia. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan melakukan banyak perbuatan baik. Ya, seperti halnya di sini yang tadi Bante ceritakan di awal, ya. Orang tua mengajak anaknya ya ke wihara. Kalau hari Minggu, ya orang tua ya puja bakti umum, ya anak-anaknya ya puja bakti remaja atau sekolah minggu. Kemudian pagi hari, siang hari ya mengajak ya perdana makan. Nah, dari hal yang baik itu dilakukan berulang-ulang, ya maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan tentu kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik hingga menjadi sebuah karakter. Ya, kalau sudah jadi karakter, ya maka ya, itu akan menjadi sebuah kepribadian. Ya, maka orang karakternya itu beda-beda. Ada orang yang dikenal memiliki karakter yang baik, ada orang yang dikenal memiliki karakter yang tidak baik. Nah, karakter itu ya terbentuk dari kumpulan-kumpulan kebiasaan. Nah, kalau kumpulan-kumpulan kebiasaan yang baik, ya maka menghasilkan karakter yang baik. Ya, kalau kumpulan-kumpulan kebiasaan yang buruk, ya maka akan membentuk karakter yang buruk. Ya, maka semua itu ya, sebenarnya bergantung dari ya, perbuatan yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga Sang Buddha menyampaikan dalam Anguttara Nikaya ya, kelompok 3 ya, 115, siapapun makhluk atau makhluk apapun ya yang melakukan kebajikan, yang mengumpulkan jasa kebajikan melalui tubuh jasmani, ucapan, dan pikiran, ya baik di pagi hari, sore hari, ataupun di malam hari, maka orang tersebut dikatakan memiliki ya, pagi hari yang baik, memiliki sore hari yang baik, memiliki malam hari yang baik. Hari yang baik adalah ketika seseorang ya mengisinya dengan kebajikan. Ketika seseorang melakukan kebajikan ya baik di pagi hari, sore hari ataupun malam hari, ya maka hari itu akan menjadi hari yang baik. Nah, ini salah satu ya, sabda Sang Buddha yang terdapat dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3. Nah, Sang Buddha mengajak kita ya sebagai para siswa ya untuk senantiasa
ya, mengisi hari dengan kebaikan. Apakah itu pagi hari? Apakah itu siang hari, sore hari? Apakah itu malam hari? Ya, ketika seseorang bisa ya menyisihkan waktunya untuk berbuat baik ya setiap hari, ya maka ia dikatakan memiliki hari yang bahagia, hari yang baik. Nah, kita juga bisa merenungkan ya, selama kita hidup sebagian besar waktu kita digunakan untuk apa? Tentu ya, setiap orang ya membutuhkan waktu istirahat. Ya, waktu tidur, waktu istirahat tiap orang ya kurang lebih 6 sampai 8 jam sehari. Ya, kemudian waktu untuk bekerja atau untuk sekolah, kuliah ya sehari kurang lebih berapa jam? 6 jam, 7 jam ya untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja ya kurang lebih sehari 8 jam. Ya, 8 jam untuk bekerja, sekolah dan lain sebagainya, 8 jam untuk beristirahat. Ya, sisanya ya Bapak Ibu punya waktu 8 jam. Karena satu hari kita masing-masing punya waktu 24 jam. Dan ya hal yang bisa kita renungkan adalah itu berarti ya sepertiga usia kita, ya misalnya Bapak Ibu sudah berusia 50 tahun, berarti sepertiga hidupnya digunakan untuk istirahat. Ya, karena setiap hari kita istirahat 6 sampai 8 jam. Sepertiganya lagi digunakan untuk bekerja atau untuk menempuh pendidikan. Ya, berarti waktu luang yang Bapak Ibu miliki kurang lebih tinggal sepertiga. Ya, nah sepertiga itu ya mau digunakan untuk apa? Ya, apakah untuk melakukan kebaikan atau justru ya melakukan perbuatan yang tidak baik? Ya, maka pada kesempatan pagi hari ini ya saya ya mengajak ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, seperti yang sudah disampaikan, ya disabdakan oleh Guru Agung kita, Buddha Gotama, ya marilah ya kita ya sebagai umat Buddha ya senantiasa ya mengingatkan kepada diri sendiri, ya senantiasa merenungkan ya di dalam batin masing-masing, ya sudahkah ya saya berbuat baik hari ini? Kalau jawabannya belum, ya maka Bapak Ibu bergegas ya untuk melakukan kebajikan. Ya karena hidup ini adalah salah satu cara ya tugas kita adalah untuk ya mengumpulkan bekal ya sebelum datangnya kematian. Karena kita tidak tahu kapan, di mana dan dengan cara apa kita akan meninggal dunia. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa mengisi hari-hari dengan perbuatan baik, dengan pikiran yang baik, dengan ucapan yang baik, hari-hari Ibu Bapak bahagia, ya, bebas dari penyesalan, ya, maka kapanpun ya kematian tiba, kematian datang, Bapak Ibu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir. Kenapa? Karena salah satu manfaat dari perbuatan baik adalah kita terbebas dari penyesalan, terbebas dari ketakutan, dan malah justru ya ketika seseorang berbuat baik, kebahagiaannya akan bertambah. Ini adalah manfaat yang paling nyata dari perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak ada penyesalan yang akan muncul dari perbuatan baik. Ya, justru kebahagiaanlah yang akan muncul dari perbuatan baik. Ketika Bapak Ibu semasa hidup telah banyak mengumpulkan kebajikan, ya maka Bapak Ibu akan
terbebas dari segala penyesalan, dan batin Bapak Ibu yang akan menjadi tenang, damai dan berbahagia. Ya, marilah kita ya senantiasa bersemangat ya untuk belajar dhamma, untuk praktik dhamma, untuk mengisi ya hari-hari yang kita miliki dengan berbuat baik. Sekecil apapun itu tetap akan mendatangkan manfaat. Ya, perbuatan baik meskipun kecil tetapi dilakukan dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan manfaat bagi si pembuatnya. Ya, mari kita ya senantiasa berbuat baik, ya belajar dhamma, praktek dhamma, ya semangat. Ya, semoga ya Bapak Ibu ya semakin maju ya dalam dhamma hingga tercapai cita-cita luhur, mencapai nibbana. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu memperoleh manfaat, semoga kita semua ya termotivasi untuk senantiasa berbuat baik. Ya, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.